Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Fani, dalam channel Kang Firman Kimia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ikatan kimia. Ini merupakan bab yang keempat ya kalau di SMK. Tentunya untuk SMK kejuruan yang teknologi rekayasa. Oke, ngomong-ngomong soal ikatan kimia, ini kita patut belajar amat sangat banyak sekali dari khususnya dari atom ini ya. Ngomong-ngomong ikatan kimia ini, karena biasanya orang kadang bilang kalau ada yang cocok antara si A dan si B pasti bilang wah chemistry-nya dapet ini. Oh, chemistry itu kan kimia. Ya, ini mungkin merujuk ke arah ke ikatan kimia ya. Oke, penasaran kan? Kira-kira bagaimana sih penjelasan tentang ikatan kimia? Oke, simak baik-baik video berikut. Nah, materi yang akan kita pelajari dalam ikatan kimia itu ada pertama jelas kita akan belajar aturan oktet dan lambang Lewis. Ini menyangkut dengan kestabilan. Kemudian nanti ada ikatan ion, kovalen, ikatan logam, geometri molekulnya nanti akan terpisah sendiri, namun kita akan loncat ke kepolaran senyawa. Gaya tarik antar molekul dan sifat senyawa mungkin akan kita bagi jadi dua part ya. Untuk yang pertama kita akan belajar secara khusus tentang ini ikatan kimianya. Nah, ini ada ungkapan ini, belajar cinta dan kasih maka belajarlah dari atom. Kok bisa seperti itu ya? Ternyata kita benar-benar perlu belajar ini dari atom tentang bagaimana kita untuk saling memberi, saling berbagi. Ternyata atom itu mengajarkan kita banyak hal. Oke, coba kita lihat ya. Kok bisa seperti itu? Ngomong-ngomong di alam, ternyata hanya ada unsur-unsur golongan gas mulia yang sudah stabil. Selain unsur gas mulia itu semuanya dalam kondisi bersenyawa. Artinya semuanya dalam kondisi yang tidak stabil. Gas mulia itu golongan 8 ya. Kita sudah belajar pada sistem periodik unsur bab sebelumnya atau di video sebelumnya bahwa golongan gas mulia itu merupakan golongan yang sangat stabil. Tidak ditemukan senyawa alami dalam unsur gas mulia. Namun kalau unsur yang lain bagaimana Pak? Misal Na. Na nggak ada Na. Di alam itu mesti dalam bentuk senyawa. Mungkin NaCl, garam ya. Atau mungkin oksidanya Na2O misalnya begitu. Nah kemudian kita belajar dari gas mulia. Kok bisa mereka stabil? Ternyata mereka stabil itu karena konfigurasi elektron mereka yang sangat stabil. Ditandai dengan memiliki konfigurasi elektron yang penuh, yaitu nanti kita lihat konfigurasinya 8 seperti ini ya, lihat nih khusus helium 2 konfigurasi 2, tapi kalau kita lihat Ne sampai Rn semuanya 8 ini. Nah berarti otomatis kalau pengen jadi stabil maka jadilah 8 atau 2. Nah untuk yang 8 yang 2 kita sebutnya adalah aturan oktet duplet. Du itu artinya 2, kalau oktet itu artinya 8. Jadi pada dasarnya semua atom di dunia ini tuh pengen stabil. Ya, semua atom di dunia ini tuh pengen stabil. Tapi gimana caranya? Nah, ini yang saya sebut belajarlah dari atom ini. Maka kemudian setiap atom di dunia ini akan berusaha menjadi seperti gas mulia, yaitu dengan konfigurasi elektron 2 duplet atau konfigurasi elektron 8 oktet. Kalau untuk 2 itu biasanya khusus untuk hidrogen gitu ya. Tapi kalau untuk yang oktet itu hampir semua atom kita akan menuju ke oktet. Sehingga muncul suatu kecenderungan. Ini saya secara umum, kalau logam itu akan mencoba dengan cara melepas elektronnya. Kalau non logam akan berusaha menerima elektron untuk membentuk 8 tadi. Seperti gas mulia. Nah ini contohnya, kok bisa ada Na jadinya Na plus dengan melepas elektron. Kemudian kalau Cl jadinya Cl min ini ya, dengan menerima elektron. Kalau ini melepas, ini menerima. Kok bisa melepas, menerima? Oke, kita lihat kecenderungannya ini ya. Kalau saya buat kecenderungan secara umum, maka kalau elektron valensinya 1 atau dia adalah golongan 1A, ini merupakan logam ini 1 sampai 3.
dia cenderung melepas elektron. Sedangkan kalau dia merupakan non logam, maka dia cenderungnya menerima elektron, kecuali yang golongan 8 karena golongan 8 sudah stabil. Jadi aturan ini sangat penting sekali. Kalau elektron valensinya 1 berarti plus 1, 2 berarti plus 2, kalau 3 berarti plus 3. Sedangkan untuk yang 4, nah 4 ini kan ada separohnya logam, separohnya non logam. Lah, karbon sama Si itu non logam, maka dia cenderung menerima 4. Tapi kalau yang lainnya berarti logam, berarti ya pastinya dia akan melepas. Tapi tidak akan kita bahas dulu. Nah, untuk 5, 6, 7 dia cenderung menerima elektron. Kok bisa seperti itu? Ya, ini pembahasannya seperti ini. Oke, saya oret-oret ya. Saya oret-oret nih. Jadi contoh, misalnya saya punya di sini, nih. Nah, ini misalnya saya punya di sini Na11. Kalau kita konfigurasikan itu 2, 8, 1. Karena dia 1, ini tidak stabil. Artinya dia kelebihan energi. Kenapa? Kelebihan elektron. Kalau misalkan dia pengen stabil, maka alangkah baiknya dia lepas 1 elektron. Maka jadilah 8 konfigurasinya. Nah, kalau 8 ini jauh lebih stabil. Jadi kalau Na 11 plus, maka konfigurasinya jadi 28. Nah, ini jauh lebih stabil karena seperti gas mulia. Tapi kasusnya yang Cl tadi, Cl 17 2, 8, 7, ini juga kurang stabil. Maka ada kemungkinan dia melepas atau menerima. Tapi karena dia 7, cenderung dia lebih arah menerima. Terima 1 elektron, sehingga jadilah Cl17 min. Jadi 2, 8, 8, dan ini jauh lebih stabil. Oke, jadi nanti menyesuaikan konfigurasi elektronnya. Kalau memang konfigurasi elektronnya di situ 1, ya berarti dia plus 1, 2 berarti dia plus 2, dan seterusnya. Oke, ini adalah prinsip kestabilan. Jadi kenapa kita harus belajar dari atom? Lihat saja Na. Na itu ternyata punya kelebihan rezeki ya istilahnya, dengan adanya elektron 1. Nah, ternyata Na nantinya akan lebih mudah melepaskan elektronnya dan menjadi lebih stabil. Artinya dia bersedekah ke orang lain yang lebih membutuhkan. Sedangkan Cl di sini ya nih adalah sosok yang membutuhkan ini ya. Kebetulan Cl itu punya elektron valensi 7, maka cenderung menerima elektron 1. Lah, terima elektron dari mana? Nah, inilah nanti fungsinya, salah satunya kenapa Na sama Cl bereaksi jadinya NaCl, karena Na nyumbang elektron 1 dan Cl nerima elektron 1. Lah, inilah prinsip saling memberi yang diajarkan oleh atom ya. Ini nanti kita pelajari dalam ikatan ion. Ini salah satu jenis ikatan ion. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana cara menggambarkan lambang Lewis atau struktur Lewis? Jadi untuk mempermudah kita dalam melihat elektronnya sudah stabil atau tidak, maka kita gambarkan atom dengan simbol titik sebagai elektron valensinya. Contoh, kalau golongan 1 berarti dia titiknya 1 karena elektron valensinya itu 1. Na titiknya juga 1. Kita lihat ya, Na kan tadi titiknya 1. Nih, Na kan tadi 11, berarti 2, 8, 1. Lah, 1 titik ini digambarkan dalam titik. Oh, ini berarti artinya adalah elektron valensi. Berarti kalau golongan 2 ya 2, golongan 3 ya 3, 4, 4, dan seterusnya. Berarti kalau golongan 8, sudah 8 ini, makanya sudah stabil. Ini adalah penggambaran struktur Lewis atau lambang Lewis. Nah, sekarang ikatan kimia apa saja yang akan kita pelajari dalam pembahasan kali ini? Untuk ikatan kimia yang akan kita pelajari nanti ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Nah,
Dari semua ikatan ini kita bisa belajar sesuatu hal yang sangat menarik. Untuk ikatan ion sendiri tadi sudah kita kasih gambaran ya, ada Na plus sama Cl min. Ternyata dia saling memberi ya. Jadi kita belajar konsep saling memberi itu belajar dari ikatan ion. Nah, kalau ikatan kovalen bagaimana? Ikatan kovalen kebalikannya. Jadi ikatan kovalen itu justru malah saling kekurangan. Tetapi bagi yang kekurangan pun tidak boleh putus asa. Ternyata ikatan kovalen mengajarkan kita untuk saling bahu-membahu, untuk saling gotong royong, saling berikatan sehingga mereka juga jadi stabil. Ini nanti kita belajar dari ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan logam ini terkenal dengan ikatan yang sangat kuat. Nah, ini kita juga perlu belajar kekuatan dari ikatan logam. Kok bisa ikatan logam itu sangat kuat? Nah, nanti akan ada prinsip elektron yang selalu menstabilkan inti atom. Nah, ini prinsip kehidupan ya, dimana kita harus hidup berimbang. Jadi jangan sampai berat sebelah. Nah, ini nanti prinsipnya dari ikatan logam ini. Oke, ikatan kimia sendiri itu apa? Gaya tarik menarik antara dua atom atau lebih membentuk suatu molekul atau gabungan ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Jadi prinsip utamanya ikatan kimia itu adalah kita pengen stabil. Kalau pengen stabil gimana? Ikatan, bentuklah ikatan. Ya. Kalau pengen stabil maka bentuklah ikatan. Kalau nggak berikatan ya nggak stabil. Makanya ini juga diajarkan bahwa hidup itu tidak bisa sendiri. Kita harus bisa saling berbagi kepada orang lain. Artinya manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, termasuk atom. Atom pun pasti ingin stabil, dan dengan cara apa dia biar stabil? Dengan cara berikatan. Oke, sekarang kita masuk ke ikatan ion. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan. Nah, ion yang berbeda muatan ini terbentuk karena adanya apa? Karena adanya yang satu kelebihan elektron, yang satu kekurangan elektron. Kalau logam, maka akan cenderung dia yang berlebih ya. Logam itu yang kelebihan elektron, maka cenderung dia melepaskan elektron, sehingga membentuk ion positif. Sedangkan non-logam, dia atom yang kekurangan elektron untuk menjadi stabil, maka dia cenderung menerima elektron, sehingga membentuk ion negatif. Ya, negatif ini artinya kekurangan elektron, kalau yang positif ini artinya kelebihan elektron. Sehingga nanti ion positif menyumbangkan atau mentransfer elektronnya kepada yang kekurangan. Ini prinsipnya saling berbagi. Oke, seperti apa contohnya? Contohnya seperti pembentukan MgCl2 ini. Misal saya punya Mg12, 12 ini nomor atomnya, nomor elektronnya juga. Kita buat konfigurasinya 282. Artinya Mg cenderung melepaskan 2 elektron. Ya. Sehingga terbentuklah Mg2+. Namanya adalah kation. Kation itu ion positif. Kemudian kalau Cl17, kita lihat konfigurasinya 287, maka dia cenderung menjadi ion Cl-, atau dia menerima elektron biar jadi 8. Nah, jadi Cl-. Gimana prosesnya? Nanti akan terjadi proses transfer elektron. Mg mempunyai 2 elektron valensi yang siap kita sumbangkan kepada Cl. Nah, ternyata Mg bisa menyantuni 2 Cl ini. Nah, sumbang 1 ke sini, sumbang 1 ke Cl yang sini. Ya, dari 1 Mg ternyata bisa menyantuni ini 2 Cl nih yang kekurangan. Jadilah tambah, maka Mg-nya jadi 2+ karena melepaskan, dan Cl-nya kita lihat, Cl-nya menjadi 2 Cl- karena menerima 1, menerima 1. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadilah rumus molekulnya Mg-nya 1, Cl-nya 2, MgCl2. Oke, jadi begitulah cara proses pembentukan dari MgCl2. Kemudian kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Nanti di akhir ini ada beberapa contoh yang akan kita bahas bersama ya. Ikatan kovalen, ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron bersama. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kalau sama-sama kekurangan, terus bagaimana? Ternyata bisa kok jadi stabil dengan cara
saling berikatan, saling menyumbang, dan saling gotong royong. Belajar dari ikatan kovalen. Terbentuk atas unsur non-logam dengan non-logam ya ini ya. Nih, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan, ikatan kovalen pun lah ini, gotong royongnya atau sumbangannya atau iurannya itu ternyata juga beda-beda. Kalau kovalen tunggal berarti iurannya 1 elektron. Kalau kovalen rangkap 2 berarti iurannya 2 elektron. Rangkap 3 ya berarti 3. Nah, ini nanti kita lihat contohnya. Yang tunggal ya ini. Oke, misalnya pembentukan CH4. C memiliki nomor atom 6, konfigurasinya 24. Berarti C itu titiknya ada 4 ini ya. Titiknya ada 4. Berarti 4 itu kan belum stabil. Butuh berapa elektron biar menjadi stabil? Butuh 4 lagi. 1, 2, 3, 4 lagi biar jadi 8. Nah, kemudian ada H itu 1 juga belum stabil. Kalau H pengen stabil itu biar jadi 2. Oh, berarti kurangnya 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, sama-sama kekurangan, ternyata mereka juga berusaha kok pengen jadi stabil. Gimana caranya? Gotong royong, saling iuran. Ini misalnya C elektronnya ada 4, hidrogennya ada, C-nya elektronnya ada 4, hidrogen juga ada 4. Hidrogen yang pertama nyumbang 1, ini nyumbang 1, nyumbang 1, nyumbang 1. C juga sama-sama nyumbang. Kemudian kita gunakan bersama. Tuh. Ya, kita gunakan bersama. Sehingga C kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C menjadi stabil mendapatkan 8 elektron. H yang di sini juga stabil mendapatkan 2 elektron. Karena kalau khusus H itu duplet ya. Stabilnya 2. Kalau yang lain stabilnya 8. Nah, ini semua disebut sebagai pasangan elektron ikatan karena semuanya digunakan ikatan. Ya, jadi walaupun kekurangan juga tidak menyerah. Carilah pasangan yang lain yang sama-sama kekurangan untuk saling bahu-membahu untuk bisa membentuk sesuatu yang lebih stabil. Nah, ini gambarnya seperti ini. Garis-garis seperti ini menunjukkan ikatan kovalen tunggal. Rumus molekulnya CH4 ya. Sekarang kita lihat contoh yang kovalen rangkap 2. Berarti artinya ada 2 elektron yang digunakan untuk berpasangan, digunakan untuk bersama, nyumbangnya 2. Oksigen 26. Pada pembentukan O2 maka dia akan kurang berapa ini? Kurang 2 ya. Ternyata oksigen juga, kenapa di alam ini terbentuk oksigen itu O2? Karena sama-sama kekurangan nih, oksigen ini ketemu sama oksigen yang lain, bisa dong saling nyumbang nih. Oksigen nyumbang 2, oksigen yang kanan juga nyumbang 2, dipakai bareng-bareng. Nih. Nah, dipakai bersama sehingga jadilah ikatan kovalen rangkap 2 seperti ini, nyumbangnya 2. Kemudian bagaimana dengan yang rangkap 3? Rangkap 3 konsepnya sama. Dia kurangnya 3, saling nyumbang 3. Nih, N ini kan 5. 5 untuk jadi 8, kurangnya 3. Jadi kalau misalkan ketemu sama N yang lain, bisa tuh membentuk. Nah, N nyumbang 3, N kiri kanan nyumbang 3. Nah, ini ada 3 nih. Nah, maka jadilah 3 ikatan kovalen rangkap 3. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk ikatan ion dan ikatan kovalen ya. Oke, sekarang saya mau menuju ke sini. Bagaimana sih ini kait dengan soal yang kemarin sudah saya kasihkan ya. Kita latihan sejenak ya. Misalnya di sini ada nih. Oke, di sini ini. Nah, ini ada tentukan senyawa dan jenis ikatan yang terbentuk jika unsur tersebut berikatan. Pertama langkahnya adalah kita harus konfigurasikan dulu Mg12 2, 8, 2. Maka kalau 2 cenderungnya dia akan membentuk Mg12. Jelas ini adalah logam nih. Ya. Kemudian Cl17 2,
8, 7. Kalau 7 berarti dia cenderung Cl-nya jadi min. Oh, ini non logam. Ingat-ingat, logam itu yang positif, min itu yang negatif, itu berarti yang non logam. Jadi kalau Mg2 plus ketemu sama Cl min, maka jadinya apa? Nih, untuk lebih mempermudah, langsung saja silangkan saja ya, silang saja nih. Silangkan saja ya. Silangkan saja nih. Ini silang ke sini, ini silang ke sini. Jadi Mg2 plus minnya hilang. Mg-nya 1, ini ya saya tulis gini. 2-nya miliknya Cl, Cl2. Jadinya adalah MgCl2. Karena di sini prinsipnya saling menyerahkan elektronnya, bukan, transfer elektron dari Mg ke Cl, maka ikatannya adalah ikatan ion. Oke. Sekarang kita lihat contoh soal yang selanjutnya. K19N7 ya, kita buat dulu. K19 berarti 2 8 8 1. Nah, 1 di sini berarti K-nya K+. Oh, ini logam lagi nih. Kemudian N7 2 5. Oh, 5 ini berarti ini ya, 5 ini berarti min 3, ini kurangnya 3. Oh, ini berarti non logam. Bagaimana ikatan yang terjadi? Ya, K plus ketemu sama N3 min, jadinya adalah K3N. Kenapa? Silangkan aja kayak tadi ya. Ini ya, silang. 3-nya jadi miliknya ini, 1-nya jadi miliknya ini. K3N. Ikatannya apa? Jenis ikatannya? Jenis ikatannya ya menyesuaikan, karena dia logam non logam, ada transfer elektron, maka kita sebutnya ikatan ion. Nah, kemudian kalau C6 Cl7, oke, kita lihat nih. C-nya itu 6. Berarti 2 4. Ah, ini kelihatan. Kalau 4 ini berarti artinya dia cenderung kekurangan kan mestinya. Oh, 4 min ini. Cl17 287. Wah, ini juga kekurangan lagi nih. Cl-nya min. Ini keduanya sama-sama non logam. Kalau sama-sama non logam, jelas nanti ikatannya adalah ikatan kovalen ya. Gimana cara membentuknya? Sama, 4 min kita silangkan saja dengan Cl min ini. Silang. Maka jadinya CCl4. Oh, ini ikatannya adalah ikatan kovalen. Kenapa? Karena bukan saling transfer elektron, tapi saling nyumbang elektron. Ini kalau saya gambarkan CCl4, kalau kita gambarkan berarti C-nya di tengah, Cl-nya di sini. Nah, ini saling menyumbang elektron. Cl-nya ini kan 1 2 3 4 5 6 7. Ini kan 7. Ya. Kemudian Cl ini juga 7. 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. Nah, yang C yang di sini misalnya saya kasih warna hijau. Nah, berarti C-nya kan di sini ada 4. 1 2 3 4. Kemudian kita lingkari. Nah, lingkari. Cl-nya 7 stabil. Oke, Cl yang di sini juga 7 stabil. Cl yang di sini juga jadi 7 stabil. Nah, C yang di tengah gimana? Ya sama, kita ambil saja satu-satu. Oke, sama stabil. Jadi gambarnya C, Cl, 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 Cl. Oke, sehingga ikatan kovalennya jenisnya adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, yang seperti ini kita sebut sebagai elektron ikatan. Oh, ini adalah pasangan elektron
ikatan, atau saya singkat sebagai PEI. Ada PEB lagi, Pak, temennya PEI itu ada yang namanya PEB, pasangan elektron bebas. Namun di atom pusat ini semua elektronnya digunakan untuk berikatan. Sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya ini ya, N7. N7 berarti 2, 5. 5 itu sendiri berarti dia cenderung N-nya 3 min, kan gini. Kemudian hanya 1 ya berarti cuma 1 tok. Kalau 1 berarti ya hanya H-1 ini, kurang. Oke, ini keduanya sama-sama non logam. Nah, ikatannya terjadi bagaimana? Ya N-nya 3 min, hanya min 1. Silang-silang jadinya adalah NH3. Nah, untuk NH3 ini jenisnya berarti ikatannya juga sama, ikatan kovalen. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kalau misal kita suruh menggambarkan NH3-nya dalam struktur Lewisnya ya sama. N ada H sebanyak 3. Ya. Kita fokuskan kepada atom-atom yang luarnya dulu biar stabil. H itu elektronnya 1, berarti saya kasih silang aja 1 nih, sini 1, sini 1. Tugasnya atom yang di tengah itu menyediakan atom yang lain biar stabil. Jadi ini kasihlah 1. Kasihlah 1, kasihlah 1. Nah, N itu sendiri kan ada 5, sehingga masih ada elektronnya sisa 2 di sini. Kemudian kita lingkari dulu yang paling luar, dia stabil. Ini juga stabil. Oke. Lah N juga pengen stabil, Pak. Maka kemudian dia ngambil satu-satu dari semuanya. Oke. Jadi gambarannya seperti ini jadinya. O N berikatan dengan H, berikatan dengan H, berikatan dengan H, dan masih ada elektron bebas di sini. Ini. Ya. Nah, yang seperti ini kita sebut sebagai pasangan elektron ikatan atau PEI. Sedangkan yang bebas seperti ini kita sebutnya adalah pasangan elektron bebas, atau kita sebutnya adalah PEB. Oke. Nantinya pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan itu sangat berguna untuk pembahasan kita selanjutnya berkaitan dengan sifat kepolaran suatu senyawa dan nanti gaya antar molekul yang terdapat dalam suatu senyawa. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai pembahasan ini. Nanti kita lanjutkan lagi dalam video yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang kepolaran suatu senyawa dan kemudian dilanjutkan pada gaya antar molekul yang dimiliki oleh suatu ikatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.